Selamat siang Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan program Biola, Bina Online aja. Ini suatu program pembinaan dari GKI Jalan Maulana Yusuf nomor 20 Bandung. Pada saat ini saya kembali akan membawakan satu tema dengan berjudul Cabin Fever. Mungkin banyak yang bertanya apa yang dimaksud dengan cabin fever ini. Kalau kita uraikan kalimatnya, cabin itu berarti kabin, yaitu merupakan satu ruangan yang tertutup yang biasanya ada di pesawat, disebut dengan kabin pesawat. Ada juga yang terdapat di kapal, ini yang disebut dengan kabin kapal. Jadi, kabin merupakan satu ruangan yang tertutup. Sedangkan fever di sini bukan pengertiannya demam, karena tidak ada suhu badan yang meningkat. Ini lebih ke arah suatu perasaan gelisah. Sehingga cabin fever dapat dikatakan suatu keadaan perasaan gelisah dari seseorang karena berada di dalam satu ruangan yang tertutup, dalam hal ini mungkin rumah, dalam waktu yang lama, jadi waktu yang panjang. Jadi cabin fever itu sebenarnya bukan suatu penyakit, apalagi suatu penyakit jiwa. Ini sebetulnya merupakan satu istilah psikologi yang menyatakan ada gejala perasaan sedih dari seseorang karena sudah lama terpisah dengan dunia luar. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa cabin fever ini merupakan suatu iritabilitas klaustrofobia. Jadi klaustrofobia itu adalah takut di dalam ruangan yang tertutup atau ruangan gelap. Seperti kita ketahui bahwa kejadian cabin fever ini dapat terjadi pada orang-orang akibat keharusan tinggal di rumah dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Stay at home. Dengan waktu yang cukup lama, dan kalau kita hitung-hitung sampai sekarang ini sudah hampir 3 bulan orang-orang berada di dalam rumah. Apalagi kalau orang tersebut mempunyai satu disiplin yang tinggi sehingga tidak mau keluar rumah sama sekali, sehingga dia akan tinggal di dalam rumah dengan waktu yang cukup lama. Nah, gejala-gejala ini akan timbul akibat satu kebosanan atau suatu rasa kejenuhan daripada orang tersebut akibat tidak ada yang dapat dia kerjakan dengan maksimal. Gejala-gejala yang dapat timbul akibat cabin fever ini antara lain akan terjadi suatu yang disebut demotivasi. Jadi orang tersebut kehilangan motivasi. Ini bisa ditandai dengan tampak orang tersebut merasa putus asa, dia merasa dirinya itu kosong, merasa dirinya hampa, dan kehilangan empati terhadap orang lain, dan juga dia mudah tersinggung dan mudah marah. Ini satu gejala yang paling menonjol dari keadaan yang disebut dengan cabin fever, ya. Nah, kemudian gejala yang kedua, kita lihat di sini adalah gejala-gejala kognitifnya yang muncul. Antara lain adalah dia sukar, sulit untuk berkonsentrasi. Dia sulit untuk memfokuskan dirinya. Dia sulit untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Sehingga orang tersebut akan menjadi tidak produktif.
apa saja yang dilakukan itu tidak menghasilkan sesuatu yang nyata dan berharga. Kemudian selain itu terjadi juga perasaan-perasaan gelisah, kemudian stres, ya, tertekan. Kemudian yang ketiga adalah gejala gangguan pola tidur. Biasanya orang yang mengalami cabin fever ini akan mengalami kesulitan tidur atau disebut dengan insomnia. Dan bahkan ada yang mengatakan bisa terjadi sleepwalking. Artinya dia tidur, kemudian dia berjalan tanpa dia sadari. Nah, kemudian gejala berikut adalah gejala psikomotorik. Dia kurang mau bergerak, rasanya malas, merasa lemas, merasa lemah. Sehingga kumpulan gejala-gejala ini yang menimbulkan seseorang makin merasa tertekan apabila diam terus di dalam rumahnya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengatasinya. Sebetulnya kalau cara yang paling simple dan cara paling mudah adalah orang tersebut harus keluar rumah, dia rekreasi, dia bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara, bergembira. Semua perasaan itu akan segera akan hilang gejala-gejala tersebut. Tapi tentu saja keadaan tersebut tidak dimungkinkan dan itu bukan merupakan satu opsi yang bijaksana. Karena memang kita diharuskan diam di rumah, harus stay at home terus, ya. Nah, cara yang mengatasinya adalah yang pertama adalah dengan menghadirkan dunia luar ke dalam rumah. Ini tadi dikatakan bahwa penyebabnya karena dia terpisah dengan dunia luar. Nah, sekarang tindakannya adalah bagaimana kita menghadirkan dunia luar, tanda kutip, ke dalam rumah. Ini bisa dilakukan dengan melalui internet, ya, dengan vlogs atau blogs, baca berita, kemudian lihat-lihat video kejadian-kejadian peristiwa. Nah, bisa juga melalui televisi. Kita juga bisa melihat siaran langsung berita-berita apa yang terjadi. Juga film-film kita bisa menonton dan mengisi waktu dengan menonton film. Sehingga semua kejadian yang ada di luar sana itu dapat dimasukkan ke dalam rumah dan kita dapat mengikutinya dengan cermat. Memang ada negatifnya adalah apabila justru kita mendapatkan muatan-muatan berita mengenai COVID-19 terus-menerus. Ini juga akan menimbulkan kejenuhan, malah menimbulkan ketakutan yang berlebihan. Bisa juga kita melakukan hal yang sederhana, yaitu dengan membuka jendela rumah kita, sehingga kita dapat menghirup udara luar yang segar. Bisa juga mencari kesibukan dengan memberi makan hewan di luar rumah, ya, seperti burung, kucing, atau hewan yang suka mampir di depan rumah, kita kasih makan. Kemudian bisa juga dengan menanam bunga, sehingga semerbak wangi daripada bunga tersebut akan masuk melalui jendela. Jadi pada intinya di sini kita melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menghabiskan atau mengisi waktu kita dengan positif, sehingga waktu luang tersebut atau waktu yang menganggur tersebut dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Nah, yang kedua adalah kita melakukan jadwal kegiatan rutin seperti biasa. Jadi kalau kita misalnya bangun pagi, misalnya jam 4 atau jam 5 untuk membaca renungan, membaca Alkitab, ini kita lakukan. Kemudian sarapan pagi, kemudian mandi, kemudian melakukan kegiatan di depan komputer, melakukan apa yang bisa kita kerjakan, ya, makan siang, dan seterusnya. Jadi kegiatan rutin ini kalau bisa kita terus jalankan.
Jangan nanti kita menjadi bermalas-malas, bangun misalnya jam 11 siang, jam 12 siang, kemudian nggak mandi ya, kemudian makan seadanya, kemudian tidur lagi habis makan. Sehingga pola rutin yang sudah kita jalankan ini, kita lakukan sebagai rutinitas kita saat ini, sehingga tidak ada perubahan rutinitas yang kita abaikan. Kemudian dianjurkan juga yang ketiga adalah tetap menjaga komunikasi. Jadi ada baiknya juga melakukan komunikasi dengan saudara kita, dengan orang terkasih kita, dengan teman, sahabat kita. Apalagi sekarang sangat mudah kita menggunakan alat komunikasi. Dan bahkan dengan muka yang dapat terlihat, selain suara juga muka dapat kita lihat keadaan mereka yang ada di sana. Kemudian ekspresikan, yang keempat adalah ekspresikan kreativitas. Ini bisa kita misalnya mengarang lagu ya. Kalau iseng-iseng, siapa tahu dalam masa stay at home ini kita bisa mengarang beberapa lagu. Ini hobi untuk nyanyi dan mengarang lagu. Kemudian bisa juga menulis satu autobiografi misalnya, bisa juga untuk menjahit, haken, ataupun misalnya yang hobi melukis, kita melukis. Dan yang paling simple, yang paling enak dan juga saya jalankan adalah memasak. Memasak dengan menggunakan resep yang ada di YouTube, begitu banyak. Jadi misalnya kita punya bahan ayam, itu bisa dimasak dengan berbagai macam resep dan berbagai macam rasa yang bisa kita rasakan. Walaupun memang kadang-kadang apa yang di YouTube yang kita lihat, ternyata kalau kita buat sendiri rasanya kok jadi nggak begitu enak gitu. Tapi nggak apa-apa, paling tidak kita ada satu kesibukan. Kemudian yang berikut nomor 5 adalah berkeringatlah dan tetap aktif. Jadi dalam hal ini kita harus berolahraga ya. Mungkin ada pertanyaan, olahraganya gimana sih? Sebetulnya yang olahraga di dalam rumah, indoor, itu adalah bisa seperti push up ya, seperti plank, ataupun kita mengikuti aerobik dengan panduan dari YouTube. Di situ banyak sekali senam-senam aerobik ataupun senam zumba yang bisa diikuti. Saya biasanya mengikuti acara senam yang cukup simpel dari Leslie Sansone atau dari Squats Group ya, Squats Fitness. Itu banyak sekali di situ yang bisa kita ikuti. Paling tidak kita berkeringat. Saya biasa mengikuti yang dengan durasi yang 30 menit. Kalau yang lebih kuat lagi bisa mungkin 45 atau 1 jam per hari. Ini cukup baik bagi kita. Tetap kegiatan olahraga ini diadakan. Jangan badan kita diam begitu saja. Dan ini juga untuk melancarkan metabolisme kita, membuat kita sehat, daya tahan kita kuat, dan juga bisa mengeluarkan hormon yang disebut endorfin yang bisa menimbulkan rasa gembira. Sehingga prinsip daripada upaya-upaya untuk mengatasi cabin fever ini adalah supaya menjaga otak tetap sibuk, pikiran tetap sibuk, kemudian mengurangi waktu menganggur, dan juga melawan rasa bosan, rasa jenuh, dan menghilangkan kegelisahan yang ada. Sehingga upaya-upaya yang kita lakukan ini diharapkan kita tidak akan terjebak masuk ke dalam keadaan yang disebut cabin fever. Nah, kalau cabin fever yang kita bicarakan tadi adalah kalau orang tersebut berada di dalam satu ruangan yang tertutup, dia terpisah dari dunia luar. Bagi saya ada satu keadaan yang justru lebih menyedihkan.
Ini yang saya sebut dengan cabin fever rohani, yaitu suatu keadaan di mana orang tersebut terpisah dari Sang Pencipta, terpisah dari Tuhannya. Ini maka akan kita rasakan di sini suatu keadaan yang disebut dengan kekeringan rohani. Kekeringan rohani ini ditandai dengan tidak adanya atau kurangnya asupan rohani. Jadi misalnya orang tersebut tidak pernah berdoa, tidak pernah melakukan relasi dengan Tuhannya, kemudian tidak pernah membaca firman Tuhan, dia tidak mengerti dan justru tidak melaksanakan apa yang disampaikan dalam firman Tuhan. Dan yang paling penting lagi, memang orang tersebut tidak tinggal di dalam Tuhan. Ini yang paling menyedihkan. Kita harapkan ini tidak terjadi pada diri kita. Jadi di dalam keadaan apapun, diharapkan supaya kita tetap dekat, kita membentuk relasi dengan Tuhan. Seperti yang kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Demikian Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang dapat saya sampaikan dalam program Biola kali ini. Biarlah kita semua dapat menjaga hati dan pikiran kita di dalam menghadapi masa-masa sulit pada saat ini. Biarlah kita semua supaya dapat melakukan kreativitas dan juga aktivitas yang positif di dalam kehidupan kita, berdiam di dalam rumah. Biar kita lakukan ini semua dengan baik, dan semoga kita semua tidak terjebak dalam keadaan yang disebut dengan cabin fever. Apalagi terjadi suatu cabin fever rohani, terputus hubungan kita dengan Tuhan. Biar kita terus menggalang hubungan yang baik dengan Tuhan, dan ini juga akan merupakan satu kekuatan bagi kita untuk menghadapi masa-masa sulit pada saat ini. Terima kasih, semoga kita semua mendapatkan lindungan dari Tuhan dan juga mendapatkan penyertaan, dan mudah-mudahan masa-masa yang sulit ini akan dapat segera berakhir. Demikian yang dapat disampaikan. Sampai berjumpa kembali dalam program Biola selanjutnya. Shalom.